Mari sama-sama kita membayangkan sesuatu sebelum diskusi topik video ngopi ini. Pada suatu hari, kita sedang berjalan-jalan di suatu wilayah. Kemudian langkah kaki kita berhenti karena mencium aroma yang sangat amat lezat. Datang dari suatu restoran. Saking lezatnya kebayang juga nih gue jadi kayak hipnoterapi ya. Kita pun akhirnya dengan penuh semangat datang ke restoran tersebut. Kita ketemu sama waitersnya dan kita langsung nanya ada menu nggak yang bisa dilihat biar kita secara visual bisa membayangkan makanan apa yang dihidangkan. Tapi kita kaget, justru sangat amat kaget. Ketika ngelihat menunya, ya alih-alih kita membayangkan hidangan apa yang bisa kita rasakan nanti, kita justru ngerasa sangat amat geli karena visualnya. It's not real, it's an AI. Dan bukan gambar polesan doang yang dibuat sama AI gitu, tapi bener-bener 95% AI. Contohnya seperti ini. Jadi kasih tahu gua koki seperti apa yang menyusun nasi seperti ini. Yang naburin saus ke fried chicken seperti ini. Ya, dan ini mungkin aja bisa muncul di salah satu menu yang akan kalian lihat ketika berkunjung ke restoran. Ya anyway, buat lo semua yang miss apa yang terjadi. Jadi di pertengahan bulan Juli 2026, banyak banget netizen kita yang concern sama fenomena beberapa restoran di Indonesia dan juga mungkin di luar negeri yang malas buat desain menu dan juga promosi produknya. Alih-alih nyewa jasa fotografer gitu ya untuk ngebuat makannya semakin ciamik gitu, tapi mereka ngambil jalan pintas dengan ngegenerate pakai AI. Dan promnya sendiri itu kelihatan malas banget. Karena bener-bener sampai ngerubah mungkin produk utamanya gitu ya, atau cuma sedikit gitu dikasih tahu secara detail. Ya sampai aja mikir kayak gue harus jadi koki nih. Akhirnya terciptalah gambar-gambar yang seperti ini. Dan gak cuma satu gambar doang ya yang diliatin sama beberapa netizen yang resah sama hal ini, tapi juga banyak. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini apa yang terjadi ya terkait AI generated image for F&B dan juga keresahan dari masyarakat Indonesia. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia dan juga internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Nah, pertama kali gue tahu permasalahan ini itu bukan datang dari Twitter, tapi dari Facebook. Gue lagi scroll Facebook, tiba-tiba ada postingan yang menarik banget nih. Datang dari fanspage admin Know Your Meme Indonesia Unofficial. Yang tiba-tiba beliau itu ngasih tahu doxnya dari mana orang-orang resah terkait AI generated menu yang dibuat sama beberapa restoran. Dan ini nggak yang pertama kali muncul di Indonesia, melainkan dari luar negeri. Ya lu bisa baca sendiri ataupun nanti gue bakal bacain gitu ya. Kemudian gue coba buat korelasiin apakah ini sedang happening juga di Indonesia. Ternyata di Facebook sendiri itu udah ada yang share keresahannya. Salah satunya dari postingannya Kak Mela Haryani ya. Ini bahkan lu bisa lihat sendiri ya. Nasi sama ayamnya nyatu jir. Semakin lu zoom ini gambarnya semakin geli. Ya, terus kemudian kalau misalnya lu cek di Twitter dengan keyword AI menu restoran, udah banyak banget postingan-postingan yang berasal dari Indonesia ngasih tahu keresahannya terkait hal yang sama. Jadi ini asal muasal dari mana kita bakal lihat bareng-bareng berdasarkan pantauan langsung dari admin Know Your Meme Indonesia Unofficial. Min, izin buat bacain ya. Jadi kalau misalnya kalian semua emang pengen tahu lebih detailnya, silakan langsung aja nge-follow akun ini. Selamat siang, kali ini saya akan membahas AI restoran food image berujuk pada pembicaraan dan perdebatan tentang maraknya restoran yang menggunakan gambar AI pada papan resto menu, postingan di media sosial dan di aplikasi pesan makanan ketimbang memakai foto asli. Oh iya betul. Jujur secara pribadi gue kurang relate kalau misalnya ngomongin soal menu offline suatu restoran yang menggunakan AI generated, karena gue jarang keluar rumah, gue jarang nyobain restoran secara langsung gitu ya, dan juga nyicipin makanan dalam restoran tersebut. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal visual dari hidangan restoran tertentu yang ada di GoFood, Shopee Food atau GrabFood menggunakan AI, pernah tuh gue lihat. Lu pesen gak bang akhirnya? Ya kagak lah, ya kali lu kira gue plankton. Ya, gue justru malahan kagak relate sama bagaimana pemikiran ownernya gitu. Karena pada dasarnya ya, aplikator itu menyediakan adanya visual menu gitu ya, biar sengaja itu orang-orang kan tergugah ya dalam produk yang mereka jual gitu. Tapi kalau misal pada akhirnya mereka pun malas dalam foto produknya sendiri,
Gimana pelanggan tertarik buat ngebeli makanan yang mereka hidangkan, kan kocak ya. Lanjut, umumnya perbincangan yang ada mengkritisi penggunaan gambar AI tersebut menyesatkan harapan calon konsumen saat membeli ataupun tampilan yang justru tidak menggugah selera. Nah, ini kan tadi permasalahannya ada di menggugah seleranya. Ada lagi nih ya, kalau misalnya ngomongin soal permasalahan gambar AI dari produk restoran, takutnya menyesatkan gitu. Buat kita ya sebagai WNI mungkin udah sering gitu disesatkan. Maksud gua sama beberapa visual produk yang cepat saji gitu ya, ambil contoh beberapa produk-produk mie gitu ya, kita pun nggak masalah soalnya ya mungkin tetap enak juga buat disantap gitu. Tapi kalau misalnya kita datang ke restoran terus dikasih lihat kayak gitu juga dan secara visual beda, kan kocak. Perbincangan tentang restoran yang menggunakan gambar AI-nya sebagai marketing, papan nama atau perikanan lainnya mulai muncul semenjak tool AI mulai banyak digunakan orang pada awal tahun 2023 ya. Dari tahun 2023 ternyata masalahnya. Jadi bukan di pertengahan bulan Juli 2026. Gokil. Pencari doxes sejati admin Know Your Meme Indonesia official. Hormat. Di mana beberapa beranggapan penggunaan AI menghemat pengeluaran dan lainnya mengkritisi karena dianggap tidak kreatif dan berpotensi menyesatkan calon konsumen. Nah ya, kalau misalnya pada akhirnya ada kalimat menyesatkan calon konsumen, mungkinnya bisa kena pasal. Langsung bermasalah secara hukum gara-gara mager buat foto produk. Ya Allah. Contoh terawal perdebatan ini ada pada tanggal 22 Januari 2023 saat pengguna Twitter X Enuli Pepye membalas postingan pengguna Twitter X lain, Sentimental Cook, yang memuji gambar AI dipakai pada bisnis makanan, di mana dia mengkritisi pengguna Twitter atau X tersebut. Diskusi tentang penggunaan gambar AI pada menu suatu restoran terus berlangsung bertahun-tahun. Kemudian seperti pada artikel yang dipublikasikan oleh media Eater pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan judul Why AI Food Photography is So Unappetizing. Pada tanggal 15 Januari 2025 pengguna Reddit Dublin It Up mengupload sebuah postingan di subreddit Milk Infuriating memperlihatkan beberapa screenshot berisikan suatu restoran menggunakan gambar AI pada menu makanannya, disertai judul post restoran shouldn't be allowed to use AI image. Pada tanggal 20 April 2025, penggunaan Reddit lainnya mengupload postingan serupa di subreddit yang sama mengkritisi pemakaian gambar AI pada menu makanannya. Oh ya, by the way, ya, postingan dari Know Your Meme Indonesia official ini cuman lebih fokus ke Doxly internasionalnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, lu tinggal search aja dengan keyword AI menu restoran dan lu bakal menemukan banyak banget orang-orang yang resah sama produk-produk yang pakai AI generated ini. Salah satu postingan yang paling banyak dilihat itu datang dari akun Aku Itma atau Kak Skaitma, di mana beliau bilang, menurutku stop nggak sih bikin menu jualan pakai AI yang terlalu berlebihan kayak gini. Makanannya jadi nggak kelihatan ada nyawanya dan nggak bikin ngiler sama sekali malahan. Gue setuju. Sebagai pembeli pun aku beneran gak tertarik ngelihatnya. Lu bisa lihat sendiri secara visual. Ini yang tadi ya. Tapi ada lagi yang lebih parah. Ini ulat sagu coy. Oh my god. Ini harusnya menu restoran luar negeri ya. Soalnya tulisannya puede aumentar el riesgo de enfermedades. Terus ini ada lagi nih, di Indonesia harusnya nasi bebek bumbu hitam. Ini boba coy. Menarik, apa lenca? Ya tapi kerasa banget kelihatan ini generatednya gitu. Soalnya mana ada struktur ayam seperti ayam kodok Hokben coy. Ya tapi nggak kayak gini juga gitu loh. Ada lagi postingan yang mirip-mirip itu diupload sama Kak Taca ya. Beliau pun pesannya sama, stop gunain menu makanan pakai foto AI. Dan lu bisa lihat sendiri, ini harusnya lokal ya. Dan koki mana yang ngebuat ayam kremes seperti ini? Sambil ngapain dia? Sambil nge-wit coy, oh my god. Ada lagi contoh-contoh yang nyata. Ini apaan? Bakso tapi lumer-lumer gini, terus ada mie-nya heksagonal coy. Hai, seru ya. Perkembangan zaman. Gak semuanya itu bisa 100% lu generated. Ya. Buat gue pribadi nih ya, apakah gue pro atau kontra terhadap AI, lu sendiri udah pada tahu ya. Gue tetap menghormati bagaimana usaha dari para ilustrator gitu ya, dan mempertahankan karyanya biar kagak dijadikan bahan training buat AI generated yang seperti ini. Tapi ya sebagai video editor, gue pun mengakui kalau misalnya adanya AI itu sangat amat membantu mempercepat
kinerja gue dalam ngedit. Ya nggak cuman buat generated image doang gitu, tapi kayak misalnya rotoscoping ya, masking, dan masih banyak lagi. Ya salah satunya mungkin generated, tapi biasanya kalau misalnya gue pakai AI generated dari Photoshop, itu gue cuman moles doang, kagak yang bener-bener nge-generate secara 100%. Soalnya pasti bakalan dongo hasilnya gitu loh. Dan buat gue ya yang udah pernah nge-prom, ini menurut gue tuh malas aja prompternya. Padahal bisa juga dibuat visual yang rapi gitu loh. Pakai produknya sendiri, tapi nah. Ya udahlah, gue langsung aja prompt, coba bikin es jeruk tapi ditambahin apa nih? Kolang-kaling berwarna oranye. Jadinya ulat sagu. Oh, di Facebook ini rame juga ya dibahas, salah satunya sama akun namanya Kak Mela Hayani. Meskipun kalau misalnya gue cek tanggalnya, ini baru aja diupload kemarin tanggal 20 Juli, sedangkan di Twitter itu udah lama banget ya. Dibahasnya dari tanggal 17 Juli 2026. Jadi udah 4-5 hari yang lalu. Itu sedangkan di Facebook itu baru kemarin. Kamila bilang, tolong buat pelaku usaha stop promosikan produk kalian pakai foto AI yang modelnya begini. Sebagai customer saya nggak selera belinya. Pakai foto asli produk kalian aja sih. Kalaupun pakai AI ya tetap pakai foto asli makanannya aja cukup. Tambahin tulisan atau ganti backgroundnya saja tanpa mengubah bentuk makanannya. Jadi kelihatan kumpulan cacing kremi. Boro-boro selera mau beli, normalisasikan pakai foto makanan asli produk kalian. Iya coy. Nah, yang serunya di kolom komentar kalau Facebook. Ada yang promosi ya restorannya sendiri, kan ini enak gitu loh, simple, nggak yang terlalu tel apip ya. Nggak terlalu desainer AI Soros gitu. Kita udah bisa ngeliat secara harga dengan jelas tanpa ditembak gitu ya, seperti restoran-restoran di daerah tempat wisata pun ini udah alhamdulillah banget gitu. Bang David sebagai desainer bilang, gue ngeliat banner jualan pakai foto produk ngambil dari internet aja gue langsung gak minat, apalagi pakai gambar AI generated. Bang Ainun bilang, padahal mah tinggal foto makanan asli, terus dibikin estetik aja pakai AI, nggak harus semua dari AI. Betul, ini gue setuju. Mela langsung bilang, iya bener juga ya, nggak usah diubah makanan aslinya, tinggal kasih efek tambahan. Kalau ini menurut kakak gimana? Oh, Kak Hoki, khas banget ya. Desain AI itu khas banget, kayak gak pengen ada celah gitu buat dibikin simple ya. Meskipun lu bisa juga gitu nge-prompt simple, mungkin gara-gara prompternya aja pengen terlihat heboh banget. Tapi ya preferensi orang, ada yang mungkin suka, ada yang mungkin kagak. Terus abis itu Eusa bilang, sebenarnya apa sih yang dipikir mereka? Apa mereka gak ngerasa ngeri ya sama AI generate mereka sendiri? Orang gak punya fobia pun kayaknya bakal merinding liatnya. Ada juga nih Kak Deva, padahal bikin simple gini gampang, yang nge-prom bodoh banget. Pengennya yang penting jadi doang. Nah gini kan juga bisa ya. Gini enak gitu loh. Tinggal ya elah buat prom simple. Ini atasnya apa ya, terus tambahin apa segala macem gitu. Udah jadi deh. Dewi Abi, kalau saya cukup ubah pencahayaannya saja, foto tetap real. Wah ini juga makin menggugah nih. Mantap. Ya, menjelaskan mengambil foto menu, foto asli diambil oleh ya guys ya. Asik. Jir, bukannya tergir malah jijik kena fobia. Gak mau bela, tapi terkadang pelaku UMKM pakai jasa percetakan untuk desainnya. Jadi hasil desainnya dari percetakan. Pelaku UMKM cuma request poin grafisnya. Ya mereka benar-benar mungkin cuma memperhitungkan dari rasa doang gitu. Tapi padahal dari visual, promosi produknya juga penting banget gitu loh. Well, lu bisa lihat sendiri bagaimana dramanya ya dari postingan-postingan yang gue tampilkan ini. Tapi yang jelas, gimana tanggapan kalian semua? Saya kasih di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian dari gua, dan sampai jumpa lagi nanti the next ngopi. Ya, saya akan tulis bagaimana tanggapan dan juga pendapat kalian soal ini semua. Siapa tahu ada di antara lu semua yang emang melakukan ini juga ya, dan pengen ngasih pembelaan, silahkan kita berdiskusi secara set di kolom komentar. Jadi gua rasa cukup sekian, sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gua undur diri, sampai jumpa.